Gue sangat senang ketika mengetahui salah satu webtoon favorit gue akan dibuat versi live actionnya oleh Netflix. Trailer yang ditampilkan juga sangat menggugah nafsu gue untuk menontonnya. Terlebih ketika gue mengetahui bahwa series ini adalah drama Korea Netflix dengan budget termahal yaitu 34 miliar per episode. Ya, sebagai perbandingan aja series Kingdom yang cuma berbudget 25 miliar per episode saja sudah sekeren itu ya. Apalagi ini ya. Ya, seharusnya lebih bagus, tapi gue sebagai pembaca webtoonnya merasa kecewa karena webtoonnya tidak diadaptasi dengan baik. Cerita di series ini agak berbeda dengan webtoonnya, terutama di 3 episode terakhirnya. Bukan berarti gue ingin semua adaptasi film atau series harus sesuai 100% dengan komiknya ya. Menurut gue sah-sah aja untuk membuat series dari adaptasi komik yang ceritanya agak berbeda. Dan spoiler alert, karena video ini berisikan spoiler untuk series dan webtoonnya, ya gue juga akan membahas webtoonnya di video kali ini. Dan kalian bisa menit di bawah ini untuk review tanpa spoiler. Di webtoonnya sendiri, karakter utamanya adalah si Yoon Soo Cha ini. Namun pada seriesnya serasa bukan dia karakter utamanya. Di series ini tidak terlalu memfokuskan pada Yoon Soo, namun mereka malah menambahkan karakter-karakter baru yang juga tidak penting sebenarnya. Yunsu baru terasa sebagai karakter utama di episode terakhir dari series ini. Dan gue rasa itu masalah pada series ini. Di webtoon kita dapat merasakan penderitaan dari Yunsu, apa yang dialaminya sebelum pindah ke apartemen, bagaimana susahnya ia mengontrol dirinya sehingga ia tidak menjadi monster. Tapi di series ini hal itu kurang ngena aja. Perkembangan karakter dari anak muda depresi yang ingin berdiri menjadi seseorang hero atau pahlawan yang ingin menyelamatkan orang di series ini terjadi begitu cepat. Di series ini malah menambah karakter yaitu cewek pemadam kebakaran yang tidak ada di webtoonnya. Cerita dari cewek ini juga cukup membosankan, di mana ia berusaha mencari suaminya dan dengan mudahnya dia berhasil menaiki motor meskipun sebelumnya diperlihatkan ada lusinan monster di luar sana, tapi dia mudah saja menaiki motor. Lalu masuk ke gedung dengan motor tanpa ada satu ekor monster pun. Dan dia lalu ditangkap oleh militer yang tak kenapa menangkap cewek ini dan menodongnya dengan pistol. Dia bukan monster ataupun orang jahat, jadi tidak ada alasan yang jelas kenapa militer ini malah menangkapnya. Jadi para tentara ini ingin mengetahui apa yang diketahui oleh cewek pemadam kebakaran ini dengan menggantungnya dan mengancamnya dengan pistol. Dan kenapa mereka tidak tanya baik-baik aja gitu, tidak harus digantung atau diancam, seolah-olah series ini memaksa kita berpikir bahwa militer ini adalah orang jahat. Gue pikir cerita tentang militer dan cewek ini bakalan menjadi subplot yang penting dalam series ini. Tapi ternyata tidak penting sama sekali dan menurut gue hanya untuk menjang-menjangin series ini aja menjadi lebih lama. Series ini juga merubah karakter dan backstory dari beberapa karakter yang ada di webtoon. Namun yang paling gue kecewakan adalah karakter dari Om Preman. Di webtoonnya, Om Preman ini adalah karakter sentral yang penting. Salah satu karakter favorit bagi yang membaca webtoonnya. Di webtoon, karakternya adalah seorang mantan polisi yang dipecat, namun di series ini dia berubah menjadi karakter yang nggak jelas motivasinya apa, mau ngapain, dan dengan backstory yang nggak jelas dan membosankan pula. Oh, jadi peman preman berdarah dingin ini bisa ada di apartemen ini karena dia mendapatkan misi untuk mencari penculik anak dari bapak ini. Dan entah kenapa peman preman yang kejam dan berhati dingin ini ingin mau menolong bapak ini. Peman preman ini berhasil menemukan si penculik anak dan membunuhnya dengan memukulkan palu ke wajahnya. Adegan ini adalah adegan paling gore dalam series ini. Seperti yang gue bilang tadi, cerita tentang peman preman ini sangat tidak penting sekali dan tidak menarik sama sekali. Cerita atau subplot peman preman ini menurut gue hanyalah untuk manjang-manjangin ceritanya aja. Lalu tiba-tiba peman preman ini yang sebelumnya adalah orang yang sadis ya, yang memukulkan palu ke wajah orang, lalu tiba-tiba menjadi orang baik dengan begitu cepat. Dan ia ditugaskan menjaga warung dan dia mau-mau aja gitu. Dia juga ikut dengan Yunsu pergi keluar untuk mencari makanan dan obat-obatan dan dia mau-mau aja. Padahal sebelumnya ia seperti tidak mau mendengarkan kata orang. Karakter paman preman ini tidak punya motivasi yang jelas untuk melakukan sesuatu. Berbanding terbalik dengan karakternya di webtoon, di mana paman preman ini adalah seorang polisi yang dipecat, namun dalam hatinya dia tetap menjadi polisi. Makanya ia tetap menolong orang-orang. Daripada series ini menambah karakter gak penting dan karakter yang gak jelas, mending fokuskan ceritanya pada pengembangan karakter Yunsu, atau karakter-karakter lainnya yang mempengaruhi perkembangan karakter Yunsu tersebut. Kalau di komik, Yunsu dan peman mekanik ini hubungan mereka berdua terasa sangat erat. Namun di series ini peman mekanik ini perannya hanya sangat sedikit saja dan ketika peman ini mati tidak ada perasaan sedih yang gue rasakan karena pengenalan karakter ini juga sangat kurang. Di webtoon dijelaskan bahwa peman ini kehilangan kakinya karena menolong seorang anak saat ia masih menjadi tentara. Ia mendapatkan beberapa penghargaan, namun kemudian dia jatuh miskin dan ditinggalkan oleh anak istrinya. Adegan paman ini mati di webtoon adalah salah satu adegan tersedih di webtoonnya. Gue kecewa karena hal ini tidak diadaptasi di seriesnya.
Karakter yang juga mempengaruhi perkembangan karakter Yunsu di komiknya adalah si cewek bass. Si cewek yang main bass ini ya. Di webtoon sebagai orang yang dicintai oleh Yunsu. Namun di series ini diganti oleh adik si anak berkacamata ini. Kisah romansa Yunsu di series ini sangat membosankan dan tidak menarik. Gue tidak merasakan adanya hubungan yang kuat antara Yunsu dan si cewek ini. Karakter si cewek ini juga cukup annoying. Kerjanya cuma mengganggu orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Monster di film ini juga kurang ditonjolkan. Menurut gue, inti dari Sweet Home sendiri adalah bagaimana bertahan dari monster di sebuah apartemen, namun monsternya sendiri tidak begitu ditampilkan. Penyebab bagaimana orang menjadi monster juga tidak terlalu dijelaskan di series ini. Di webtoon dijelaskan bahwa masing-masing monster muncul karena adanya hasrat atau keinginan yang paling manusia itu inginkan. Bahkan di webtoon dijelaskan apa saja hasrat atau keinginan tiap-tiap monster yang muncul. Misalnya nih, Bapak Satpam yang jadi monster karena sikap buruk orang yang tidak baik padanya sehingga ia berubah menjadi monster yang ingin membunuh setiap orang. Dan monster slime ini yang sebenarnya adalah seorang anak yang ibunya dibunuh oleh monster, jadi ia berubah menjadi monster slime agar ia bisa kabur dan bersembunyi. Menurut gue, dengan sedikit mengetahui latar belakang monster-monster ini, kita bisa merasakan simpati pada mereka, padahal mereka itu monster. Hal tersebut diceritakan di webtoonnya, namun pada series ini tidak diceritakan secara jelas. Ini yang seharusnya membuat series ini menarik, karena konsep monsternya yang berbeda dan unik. Namun, sepertinya penulis series ini malah melupakan hal penting tersebut, dan malah memfokuskan cerita ke karakter yang boring dan gak jelas. CGI monster di film ini di beberapa bagian sangat bagus dan terlihat nyata. Namun kebanyakan seperti monster di game PS2 karena terlihat kasar sekali CGI-nya. Untuk budget 34 miliar per episode, CGI monsternya sangat mengecewakan. Ada satu monster di episode 1 yaitu monster ini ya. Kenapa bisa ada suntik di TT-nya? Gue nggak tahu ya apakah budget 34 miliar per episode itu masih kurang untuk buat CGI monster yang bagus atau enggak. Atau mungkin budgetnya itu digunakan untuk membeli lagu Imagine Dragon yang diputar 100 kali di series ini. Gue suka lagu Imagine Dragon, tapi kalau diputar terus-menerus ya gue muak juga dengarnya. Dan lagunya pun kadang digunakan pada saat yang tidak tepat. Pokoknya bagian yang epic di film ini selalu ada lagu Imagine Dragon-nya. Bagian emosional itu ketika si bapak pedang ini melawan Pak Satpam seharusnya menjadi adegan yang emosional ya. Malah ada lagu Imagine Dragon, kan gak cocok menurut gue. Hal-hal yang gue bilang tadi bukan merupakan puncak alasan kenapa series ini menurut gue jelek. 3 episode terakhir di series ini adalah hal paling jelek dan paling gak jelas di series ini. Jadi si cewek pemadam kebakaran tadi tiba-tiba datang dengan mobil pemadam kebakaran yang entah dapat dari mana dan berhasil membunuh monster protein. Tentunya adegan ini adalah adegan epic, maka ada lagu Imagine Dragon-nya ya. Jadi tujuan si pemadam kebakaran ini kembali yaitu untuk mencari Yunsu dan memanggil tentara dengan alat nggak jelas ini untuk menangkap Yunsu. Lalu ada tentara yang entah bagaimana bisa menemukan apartemen ini dan entah bagaimana caranya dia masuk. Gue kira tentara ini ada fungsinya ya. Rupanya cuma karakter nggak jelas saja. Kehadirannya cuma agar para karakter di film ini bersiap-siap menghadapi serangan. Mereka lalu menurunkan tanda SOS yang sebenarnya juga nggak penting karena ujung-ujungnya orang jahat ini juga berhasil masuk ke apartemen. Bagaimana mereka tahu lokasi apartemen ini, gue juga nggak tahu. Dan kalian tahu tentang si cewek yang main bass yang ternyata tiba-tiba sakit usus buntu tiba-tiba. Dan si cowok kacamata ini ternyata adalah mantan mahasiswa kedokteran. Sebuah kebetulan yang sangat mantap sekali ya. Si cowok ini berhasil mengoperasi entah bagaimana caranya, tanpa bios, tanpa alat bedah yang steril, dan lagian dia juga bukan dokter, dan juga sudah berhenti jadi mahasiswa kedokteran, tapi ajaibnya dia bisa operasi. Jadi orang jahat ini datang ke apartemen dan menabrak pintu hingga hancur. Namun tidak ada satupun monster yang berusaha masuk ke apartemen, karena mungkin penulis series ini lupa ya. Tapi untung ada paman preman dan cewek pemadam kebakaran ini, yang rupanya adalah seorang mantan pasukan khusus. Wow, sebuah kebetulan yang mantap sekali ya. Selain seorang pasukan khusus, si cewek pemadam kebakaran ini memiliki kemampuan agar tidak terlihat oleh musuhnya. Paman preman ini berhasil menyerang orang jahat itu sambil menggendong anak kecil. Ya, sambil menggendong anak kecil. Kan bisa disembunyiin di mana gitu. Mungkin niat paman ini ingin menjadikan anak kecil ini sebagai perisai mungkin ya. Dan si cewek pemadam kebakaran ini mengurung dua orang dan ditinggal begitu saja.
Dan si cewek bas yang baru beberapa jam setelah operasi juga berusaha melawan, dan perutnya ditinju berkali-kali, namun dia masih hidup. Mungkin si cowok kacamata ini menjahit perutnya pakai benang gelasan untuk layangan kali ya, jadi jahitannya itu kuat banget gitu. Jadi si Yunsu berusaha melawan dan kalah juga, dan ternyata di tim orang jahat ada juga yang bisa mengendalikan monster. Dan Yunsu berhasil bergabung dengan orang ini karena ia merasa seperti diperlakukan oleh anjing pemburu yang hanya disuruh-suruh. Kenapa lu baru sadar sekarang, anjing? Dan lu sendiri kenapa mau disuruh-suruh? Lu kan bisa nolak. Dia juga kesal karena melihat monster dibunuh. Padahal sebelumnya dia juga membunuh monster gitu. Nggak jelas nih orang. Jadi mereka berkelahi karena entah kenapa juga gue nggak peduli. Dan Yunsu ini tangannya berubah jadi ada duri-durinya gitu. Yang entah bagaimana bisa kayak gitu. Orang berubah menjadi monster karena ada keinginan atau hasrat dari dirinya. Tangan Yunsu yang duri-duri ini entah bagaimana bisa muncul. Di webtoonnya Yunsu berubah menjadi monster yang sangat keren. Monsternya itu berbentuk kesatria dengan jubah besi dari game yang dimainkan oleh Yunsu, yaitu game Maria. Tapi game Maria tidak ada diterangkan di series ini, jadi ya bodo amat lah. Gue kira bakal ada pertarungan epic, ternyata cuma sekali serangan dan ini orang langsung kalah gitu. Tiba-tiba si bapak mekanik yang lumpuh tiba-tiba bisa jalan dan datang memeluk Yunsu. Ya gue tahu bapak ini ada gejala monsterisasi ya. Jadi kakinya sembuh mungkin. Dan kenapa bapak ini nggak hidup lagi gitu? Sedangkan Hyunsu yang dadanya ditembusi tangan saja masih hidup. Sedangkan bapak ini cuma ditusuk duri-duri kecil saja, mungkin bisa hidup lagi. Tapi tidak hidup, malah meninggal. Lalu tak kenapa Hyunsu tiba-tiba hilang ingatan nih, out of nowhere sekali. Jadi militer datang karena si bocah satu ini mengaktifkan alat pelacak. Mereka mendengar adanya ledakan lalu berpikir, sepertinya ada senjata ya. Lalu mereka memutuskan untuk menembak apartemen dengan membabi buta. Nembak nggak jelas, hanya bom-bom peluru. Mereka hanya dengar ada ledakan dan berpikir bahwa itu senjata. Hah? Jadi para warga kabur lewat jalan bawah tanah rahasia yang entah bagaimana kayaknya bisa menemukan lokasi yang tepat dari pintunya dari apartemen yang seluas ini ya. Luar biasa. Namun Yunsu tidak ikut dan si cowok kacamata pergi keluar untuk membujuk Yunsu. Ternyata enggak. Ternyata dia terjangkit juga monsterisasi. Dan terlihat ya batu-batuan terjatuh. Sepertinya nih cowok bakalan mati ya. Kalau mati ya kematian cowok berkacamata ini menurut gue sia-sia dan nggak jelas saja. Dan tak kenapa gedung ini bisa runtuh. Kan cuma ditembak tentara pakai pistol, kenapa bisa runtuh? Atau mungkin karena ada bom yang meledak di bawah tanah ya, jadi bergoyang apartemen ini gue nggak tahu ya. Dan tololnya para tentara ini cuma ada satu orang yang nembak Yunsu ya, karena peluru yang kena Yunsu cuma satu-satu gitu. Padahal ada lusinan tentara di atas gitu. Dan mereka tahu bahwa monster hanya dapat dikalahkan jika dibakar dengan api. Karena mereka sendiri yang bilang, tapi mereka tetap menggunakan pistol ya. Lu kan bisa pakai flamethrower atau apa gitu, bom molotov. Menurut gue cerita antara cewek pemadam kebakaran dan konspirasinya dengan militer bullshit ini sangat tidak penting sekali ya. Karena ya ujung-ujungnya tentaranya juga gak guna. Di series ini tidak diperlihatkan, tapi gue rasa tentara itu dikalahkan oleh Yunsu. Dan akhirnya warga-warga ini ditemukan oleh tentara ya. Dan mereka diselamatkan oleh tentara. Meskipun nih sebelumnya mereka menembak membabi buta apartemen yang mereka tahu ada orang di dalamnya gitu. Jadi kesimpulan gue untuk series ini, gue sebagai pembaca webtoonnya merasa sangat kecewa karena webtoonnya diadaptasi dengan sangat buruk sekali. Editing di film ini juga sangat kacau karena beberapa adegan tiba-tiba saja terjadi. Film ini juga malah berfokus ke drama, sedangkan aspek horor atau thrillernya sangat kurang. Karena monsternya sendiri terlihat kurang menyeramkan karena CGI yang sangat jelek. Dan drama di series ini juga sangat membosankan. Jadi gue bingung, ini mau fokus ke drama yang membosankan, fokus ke horor, horornya juga nggak ada. Mau nakut-nakutin dengan monster juga agak nakutin gitu. Menurut gue hal yang seharusnya menjadi daya tarik film ini yaitu bagaimana mereka bertahan dari serangan monster di sebuah apartemen. Tapi di seriesnya monsternya tidak terlalu ditonjolkan dan seolah-olah monsternya itu menghilang di 3 episode terakhir tuh, nggak ada monsternya lagi. Kalau kalian pembaca webtoonnya, alasan seorang menjadi monster seharusnya lebih dikulik lagi. Karena hal itu menjadi pembeda antara series ini dengan cerita-cerita atau film tentang monster lainnya. Dan hal itulah yang membuat series itu menarik. Bagaimana seorang itu menjadi monster, apa yang membuat orang itu menjadi monster, dan itu membuat cerita menarik, tapi tidak dijelaskan. Perubahan sifat si karakter utama juga terjadi dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba berubah aja karakter itu menjadi orang yang baik. Selain itu dari segi plot terasa sangat lompat-lompat dari satu adegan ke adegan lainnya dan banyak adegan yang tiba-tiba saja terjadi dan terjadi sangat cepat. Cerita di webtoonnya sendiri sangat bagus menurut gue pribadi, namun di series ini tidak mengadaptasi 100% sama dari webtoonnya karena dari yang gue baca di internet bahwa pembuat webtoonnya sendiri meminta agar seriesnya itu dibuat agak berbeda dengan webtoonnya. Kembali lagi ke Sweet Home, ya menurut gue juga tidak masalah untuk mengadaptasi 100% sama yang ada di seriesnya dengan webtoonnya. Karena sebagai pembaca webtoonnya sendiri, gue juga mau melihat bagaimana versi live actionnya dari webtoonnya.
Dan untuk skor gue kasih 5 dari 10. Jadi untuk kalian yang sudah nonton seriesnya, mungkin kalian bisa baca webtoonnya agar kalian sedikit tercerahkan gitu. Dan kalian yang udah baca webtoonnya, mending nggak usah nonton seriesnya.